Selamat datang kembali di channel Mungkin Pak RT Tahu, dan seperti judulnya, video ini akan membahas hal-hal apa yang seharusnya diperhatikan oleh warga sebelum warga memutuskan untuk membeli rumah. Membeli rumah melalui pengembang properti atau developer sampai saat ini memang masih menjadi pilihan yang paling banyak diminati oleh para warga. Ini karena biasanya prosesnya lebih mudah dan praktis dibandingkan kalau warga harus mencari lahan sendiri atau bahkan mengawasi sendiri proses pembangunannya, yang bisa jadi memang memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan tahun. Belum lagi warga juga harus direpotkan dengan masalah surat perizinan serta dana yang cukup besar yang harus disiapkan. Nah, warga selain proses jual belinya yang lebih praktis, membeli rumah melalui developer juga memungkinkan warga untuk mengajukan cicilan kredit atau KPR ke bank, tentunya dengan jumlah cicilan per bulan yang disesuaikan dengan kemampuan finansial warga. Ini nanti biasanya pihak perbankan melakukan analisis risiko dan lain-lain gitu ya. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada risiko yang harus warga pertimbangkan juga sebelum memutuskan untuk membeli rumah melalui developer. Karena ada banyak juga kasus penipuan yang dilakukan oleh para developer yang sangat merugikan warga sebagai calon pembeli. Nah, sebelum hal itu terjadi, warga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lokasi perumahan. Sebelum membeli, survei lokasi rumah yang hendak warga beli. Itu harus dilakukan, survei lokasi rumah yang hendak warga beli. Biasanya harga rumah yang terjangkau itu terletak cukup jauh dari pusat kota. Sebenarnya hal tersebut ya wajar ya, dan nggak jadi masalah juga selama akses transportasinya memadai dan dekat dengan fasilitas umum seperti misalnya sekolah atau rumah sakit atau minimarket gitu ya. Perhatikan juga apakah lokasi rumah dekat dengan jalan utama dan apakah ada transportasi umum yang melintas di sekitarnya. Kemudian yang nggak kalah penting juga adalah mengetahui apakah lokasi rumah yang akan warga beli ini bebas dari banjir, serta seberapa jauh lokasi rumah dengan tempat kerja. Kenapa? Ya, karena perlu diingat juga bahwa warga akan menempati rumah tersebut biasanya dalam jangka waktu yang panjang. Maka jangan sampai kemudian menyesal di kemudian hari. Karena misal ternyata rumah dengan tempat kerjanya cukup jauh sehingga memakan waktu yang cukup banyak juga tiap harinya gitu, yang akan berefek ke belakang. Yang kedua, spesifikasi bangunan. Developer biasanya akan mencantumkan spek bangunan secara detail pada brosur perumahan yang mereka bagikan kepada para calon pembeli. Tapi walaupun demikian, warga sebaiknya tetap harus melakukan pengecekan kondisi rumah secara langsung, jadi mendatangi langsung. Perhatikan spek bangunannya yang ditawarkan ya, misalnya jenis materialnya, rangka atapnya seperti apa, atau material dinding yang digunakan seperti apa. Pastikan developer menggunakan bahan bangunan yang berkualitas untuk memastikan struktur bangunannya kokoh dan tahan lama. Sekali lagi, karena memang rumah biasanya akan ditempati atau akan digunakan dalam jangka yang lama, puluhan tahun gitu ya. Dan jangan lupa juga, warga juga harus mengecek saluran air dan listrik pada rumah tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan juga adalah reputasi developer. Kalau warga hendak membeli rumah real estate ya, sebaiknya warga cari tahu dulu tentang reputasi pengembangnya atau reputasi developernya dari rumah yang akan warga beli. Pastikan developer tadi memiliki reputasi yang baik, kemudian juga berpengalaman dan juga memiliki track record penjualan yang baik. Artinya memang sudah banyak unit yang terjual. Sementara bagi pengembang baru atau developer baru, warga sebaiknya menghindari membeli rumah dari developer baru ketika rumah tersebut hanya dalam bentuk gambar. Ya paling tidak fisik bangunan sudah adalah 50% sudah jadi gitu, atau udah siap huni. Ini untuk menghindari penipuan. Kemudian hal keempat adalah cek surat perizinan. Untuk menghindari penipuan sebaiknya cek kembali
dokumen administrasi dan perizinan pembangunan proyek perumahan tersebut. Kenapa? Karena ada juga kasus yang sering kali terjadi, pembeli ini nggak kunjung menerima sertifikat tanah, padahal pembeli sudah melakukan pelunasan pembayaran. Ini biasanya dikarenakan sertifikat induknya ini belum dipecah menjadi masing-masing milik rumah, milik warga atau milik pembeli gitu. Oleh pihak pengembang belum dilakukan seperti itu. Bahkan masih ada yang diagunkan di bank. Maka sebaiknya pilihlah rumah yang sertifikatnya sudah dipecah per nama pembeli. Selain itu, pastikan juga apakah harga rumahnya memang sudah mencakup biaya administrasi, karena ada banyak ini, ada biaya akte jual beli atau AJB, atau biaya sertifikat hak guna bangunan, SHGB, atau ada BPHTP juga, dan bahkan pajaknya yaitu PPN sebesar 10%. Kemudian yang kelima adalah pastikan fasilitas umumnya ditawarkan. Apa aja bagi sebagian orang perumahan yang dilengkapi dengan fasilitas umum ini ya macam-macam ya, ada tempat ibadah, kolam renang, tempat bermain, kemudian security, ini memang menjadi hal yang sangat penting. Tapi walaupun demikian, rumah yang dilengkapi dengan fasilitas publik ini biasanya harganya juga berbeda dengan harga jual perumahan yang standar yang nggak ada fasilitas umumnya. Ada biaya-biaya tambahan yang memang harus dibebankan setiap bulannya kepada para penghuni di perumahan tersebut, ya sebagai maintenance, nanti ada biaya keamanan, biaya kebersihan, dan lain-lain. Jadi pertimbangkan secara matang kelima poin di atas tadi ya sebelum warga memutuskan untuk membeli rumah melalui developer, sehingga warga nggak menyesal di kemudian hari. Baik warga, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan salam sehat.